Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Pada video kali ini saya akan membahas poin pembelajaran tentang basic configuration. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, pada materi basic configuration ini, di sini kita akan membahas konfigurasi-konfigurasi dasar tentang mikrotik yang akan kita jalankan pada suatu environment, yaitu aplikasi Pinet Lab. Nah, untuk poin pembahasan yang pertama di sini kita akan bahas tentang hostname ataupun yang biasa kita sebut sebagai router identity. Nah, router identity ini ataupun hostname itu sendiri digunakan sebagai tanda pengenal ataupun suatu identitas mengenai suatu router port ataupun router itu sendiri. Nah, untuk prakteknya setelah kalian masuk ke dalam Pinet Lab, di sini kalian bisa menambahkan perangkat mikrotik kalian sendiri, yaitu dengan cara klik kanan lalu pilih node dan di sini pilih mikrotik router OS. Nah, untuk settingannya sendiri kalian bisa setting secara mandiri. Dan untuk saat ini saya tidak perlu melakukan setting apapun, saya hanya akan menghapus opsi pada menu commute option ini. Kita hapus saja semuanya lalu kita save. Nah, setelah itu kita juga perlu menambahkan yang namanya network ataupun jaringan. Di sini kita bisa melakukan klik kanan lagi lalu pilih network. Dan di sini kita ganti types dari ini menjadi management cloud. Dan kita bisa mengubah namanya menjadi bebas terserah kalian. Kita sebut saja di sini sebagai ISP. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita bisa hubungkan antara mikrotik kita dengan ISP dan kita di sini bisa memilih header yang akan digunakan, yaitu header 1. Lalu kita bisa save. Setelah itu kita bisa nyalakan mikrotiknya terlebih dahulu dengan menekan tombol start dan kita tunggu sampai mikrotiknya menyala. Nah, setelah tombolnya itu berubah menjadi warna hijau, kita bisa klik 2 kali pada mikrotiknya dan kita tunggu sampai proses loading dari mikrotiknya itu selesai. Nah, setelah muncul halaman login seperti ini, kita bisa login menggunakan username admin, lalu passwordnya kita lewati saja, kita langsung tekan enter. Dan di sini kita bisa tekan tombol Y, lalu kita di sini bisa tekan saja tombol Q untuk langsung melewatinya, dan jika muncul menu change your password, kita tekan tombol Ctrl plus C. Nah, setelah masuk ke sini, di sini kita akan coba untuk melakukan ataupun untuk melihat IP address dari mikrotik ini, yaitu dengan kata perintah IP address lalu print dan kita enter. Jika terjadi seperti ini, maka kita bisa melakukan suatu trik, yaitu dengan cara seperti ini. Kita geser-geser saja terlebih dahulu, lalu kita ulangi lagi, kita tekan tombol enter terlebih dahulu, lalu kita masukkan komannya lagi dan kita enter. Nah, maka IP address-nya sudah muncul. Oke, setelah itu kita bisa ke menu aplikasi, lalu kita cari aplikasi Winbox. Lalu di sini kita akan jalankan aplikasi Winbox sebagai administrator, yaitu run as administrator. Lalu kita yes saja. Dan lalu di sini setelah kita masuk ke dalam aplikasi Winbox, di sini sudah terdeteksi perangkat mikrotik kita tadi, yaitu dengan IP address 220.165. Kita bisa cek di sini apakah IP-nya sudah sama. Dan ya, IP-nya sama, yaitu 220.165. Setelah itu kita bisa connect saja pada mikrotiknya dan kita tunggu. Nah, setelah terhubung dengan mikrotik kita, maka tampilannya akan seperti ini. Dan di sini jika teman-teman lihat, identitas dari mikrotik ini itu masih default, yaitu mikrotik, dan kita itu bisa menggantinya dengan cara kita pergi ke menu sistem yang ada di sini. Lalu kita masuk ke menu identity dan di sini kita bisa masukkan identitas untuk mikrotik kita sesuai keinginan kita. Seperti di sini saya akan memasukkan identitas, yaitu misal RB Pratama seperti nama saya, lalu kita tinggal tekan apply lalu oke. Dan jika dilihat di sini identitasnya itu sudah diganti dari yang semulanya itu default mikrotik menjadi RB Pratama ataupun router port Pratama. Selain itu kita juga bisa masuk ke dalam menu new terminal, dan di sini ini merupakan menu terminal pada aplikasi Winbox yang dimana kita bisa mengakses CLI ataupun command line interface melalui new terminal ini. Nah, pada menu CLI ini kita bisa masuk ke dalam menu system identity dengan mengetikkan command system lalu identity lalu kita print dan coba kita enter. Maka di sini juga akan tertera yaitu identitas dari router mikrotik ini, yaitu RB Pratama, sama seperti yang ada di sini. Nah, selain dengan cara langsung seperti ini, kita juga bisa masuk secara satu persatu ke dalam menu sistem terlebih dahulu. Seperti ini, kita enter lalu masuk ke identity, lalu baru kita bisa masukkan command print sama saja. Nah, seperti ini. Tentu lebih cepat cara yang pertama. Lalu untuk kembali ke menu awal,
kita bisa ketikkan tanda slash lalu kita enter dan kita akan kembali ke menu awal. Nah, di sini jika melalui menu UI kita ingin mengganti identitas dari router port ini, kita bisa langsung masuk ke sistem. Nah, di CLI ini kita juga bisa mengganti hostname-nya, yaitu dengan masuk seperti tadi, masuk ke sistem, lalu identity, dan kita bisa ketikkan komen set name, lalu masukkan nama hostname baru. Contoh di sini saya akan menggantinya menjadi Mikrotik Pratama. Nah, setelah itu bisa kita enter. Lalu setelah kita sudah mengganti hostname-nya, kita bisa cek dengan kata perintah print. Jadi di sini sudah diubah, yaitu namanya menjadi Mikrotik kembali seperti semula. Dan kita bisa menggantinya lagi seperti semula, ketikkan komen set name lagi, lalu masukkan nama hostname yang baru. Kita enter dan kita print lagi. Dan ya, sudah berubah kembali. Oke, selain kita bisa mengganti hostname pada perangkat Mikrotik kita juga bisa melakukan konfigurasi IP address. Nah, untuk IP address sendiri itu adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi suatu perangkat yang berada di dalam suatu jaringan internet. Dan untuk melakukan konfigurasi pada perangkat Mikrotik kita bisa langsung masuk saja ke dalam menu inbox seperti tadi. Lalu kita bisa masuk ke dalam menu IP. Dan di sini kita bisa cari menu addresses. Nah, jika terlihat di sini terdapat satu IP address yang secara default sudah tersedia di dalam Mikrotik ini. Dan kita juga bisa menambahkan IP baru menggunakan tombol add di sini. Kita bisa masukkan IP-nya, IP baru yang akan kita gunakan. Jangan lupa masukkan prefix-nya. Lalu kita bisa pilih header yang akan digunakan. Jika tadi itu sudah terdapat header 1, maka di sini kita akan gunakan header 2. Lalu bisa kita apply dan kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat dua IP, yaitu yang pertama IP yang default tadi kita sudah miliki di dalam Mikrotik ini, yaitu yang terdapat dalam header 1, dan juga IP yang baru saja kita gunakan, yaitu IP yang terdapat di dalam header 2. Nah, lalu kita bisa masuk ke dalam menu new terminal lagi. Di sini kita bisa cek IP-nya dengan command IP address print. Dan di sini terdapat dua IP address, yaitu header 1 yang secara default sudah tersedia dan juga header 2 yang tadi saya buat IP-nya. Selain itu, kita juga bisa membuat IP address di dalam menu CLI ini, yaitu kita masuk dulu ke dalam menu IP address, lalu kita enter, dan di sini kita ketikkan komen yaitu add address seperti ini, lalu masukkan IP-nya, lalu spasi, jangan lupa tambahkan prefix-nya, lalu spasi, interface, yang dimana interface ini digunakan untuk kita memilih header berapa yang akan kita gunakan. Nah, di sini tadi sudah terdapat header 1 dan 2, maka di sini saya akan menggunakan header 3. Oke, seperti ini. Lalu bisa kita enter. Lalu kita ketikkan command print untuk mengecek IP-nya. Dan ya, sudah terdapat IP-nya yaitu 192.168.16.24 yang terdapat di dalam interface ataupun header 3. Nah, untuk menghapus dari IP address ini, kita bisa gunakan komen yaitu remove number. Nah, kenapa saya menggunakan number? Karena di sini jika dilihat untuk setiap IP itu ditandai dengan nomor yang disediakan oleh Mikrotik itu sendiri, yaitu jika header 1 itu nomornya 0, header 2 itu 1, sedangkan header 3 itu 2. Dan di sini saya akan menghapus IP address yang terdapat pada header 3, maka kita bisa ketikkan saja number lalu sama dengan 2. Dan kita enter dan kita akan coba print lagi untuk mengecek IP-nya, dan header 3 tadi ataupun yang berada di dalam number 2 itu sudah dihilangkan ataupun dihapus. Nah, selain untuk membuat dan menghapus IP address, di sini kita juga bisa melakukan yang namanya itu mengaktifkan ataupun menonaktifkan suatu IP address, yaitu pada menu IP lalu addresses. Di sini kita bisa klik salah satu IP-nya, lalu di sini kita bisa gunakan tombol X yang berada di sini, yang dimana fungsinya itu untuk mendisable IP ataupun untuk menonaktifkan suatu IP tersebut sehingga IP tersebut tidak bisa aktif ataupun tidak bisa digunakan. Nah, seperti ini, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Dan jika di dalam CLI kita juga bisa melakukannya itu dengan komen disable number 1 sesuai dengan nomor yang tertera di sini, yaitu number 1. Kita bisa enter. Lalu kita cek apakah IP-nya itu aktif atau tidak. Nah, di sini terlihat ada tombol X ataupun ada simbol X yang menandakan bahwa IP ini itu tidak aktif. Dan untuk mengaktifkannya lagi, kita itu bisa menggunakan komen. Jika untuk
menonaktifkan kita gunakan komen disable, dan untuk mengaktifkan kita gunakan komen enable. Seperti ini, lalu kita enter dan kita cek lagi IP address-nya, dan ya simbol X-nya itu sudah menghilang, yang dimana itu akan menandakan bahwa IP address ini aktif kembali dan bisa digunakan kembali. Kita juga bisa mengubah IP yang terdapat dalam suatu header ataupun suatu interface, yaitu dengan perintah set, lalu masukkan nomor header yang akan kita ubah IP-nya, yaitu 1, lalu address sama dengan, dan kita masukkan IP barunya. Jika di sini tadi IP-nya adalah 16.1, di sini saya akan mengubahnya menjadi 192.168.24.11 seperti ini. Lalu masukkan prefixnya juga, dan kita bisa enter. Lalu bisa kita print untuk melihat IP-nya. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa yang sebelumnya itu IP-nya 16.1 berubah menjadi 24.11, dan itu sama-sama berada di dalam header 2. Oke, untuk poin pembahasan yang berikutnya, di sini kita akan membahas tentang sedikit triks tentang CLI ataupun Command Line Interface. Di sini kita akan menyinggung sedikit tentang CLI pada aplikasi Winbox tentunya, baik itu tentang konsep ataupun trik-trik dasar yang bisa kita gunakan di sini. Nah, terminal pada Winbox ini sama seperti terminal yang terdapat pada Linux, hanya terdapat sedikit perbedaan pada komen. Seperti di sini, jika kita ingin masuk ke dalam suatu menu yang terdapat di aplikasi Winbox, kita bisa menggunakan command slash lalu masukkan menunya, yaitu seperti contoh di sini sistem. Kita enter, kita bisa langsung masuk ke dalam menu sistem, dan kita juga bisa kembali menggunakan tombol slash lalu kita enter juga, ataupun juga kita tidak perlu menggunakan simbol slash, kita juga bisa langsung masuk ke dalam sistem seperti ini, lalu bisa kita enter, lalu kita akan coba masuk ke dalam identity. Kita masuk ke dalam menu identity dan kita melakukan perintah print di sini untuk melihat hostname yang terdapat pada mikrotik kita. Nah, jika tadi tombol slash itu digunakan untuk langsung kembali ke menu awal dari CLI ini, dan jika kita ingin kembali ke menu, ke satu menu sebelum kita berada di menu yang sekarang, itu seperti contohnya di sini saya sekarang berada di identity dan saya ingin kembali ke sistem. Tapi jika kita menggunakan command slash, kita itu akan langsung kembali ke RB Pratama. Lalu bagaimana caranya? Di sini kita bisa menggunakan titik 2 seperti ini, lalu kita enter dan kita akan kembali ke menu sistem tanpa harus langsung kembali seperti menggunakan tombol slash, yaitu langsung kembali ke menu awal. Dan ada cara juga untuk mempersingkat komen, yaitu seperti contohnya kita ingin masuk ke dalam menu interface, kita tentunya harus mengetikkan seutuh interface seperti ini. Tapi menurut saya itu terlalu lama, jadi kita bisa gunakan yaitu interface seperti ini saja, lalu kita tekan tombol tab dan lalu kita enter. Ya, sama saja, tapi itu sedikit mempermudah. Lalu selain itu juga kita di sini bisa melihat list komen yang terdapat pada mikrotik ini, yaitu dengan cara menekan tombol tanda tanya. Nah, seperti ini. Tinggal tekan saja tombol tanda tanya, yaitu bisa dengan shift plus tombol slash, yang mana slash itu nanti akan berubah menjadi tombol tanda tanya. Kita bisa cek berbagai komen yang terdapat di sini. Seperti contoh di sini saya akan menggunakan komen history. Lalu kita ketikkan saja history. Lalu kita enter dan kita sudah masuk dalam menu history. Oke, untuk poin pembahas berikutnya itu ada IP services, yang dimana IP services itu merupakan berbagai cara untuk mengakses sebuah router OS. Bisa juga digunakan dalam membatasi user untuk bisa login dari salah satu services yang tersedia, yaitu dengan cara merubah nilai port yang digunakan untuk services tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa percobaan di dalam fitur IP services ini. Kita bisa masuk ke dalam menu IP lalu cari services di sini. Dan pertama kita itu akan mendisable semua services yang tersedia di sini kecuali SSH dan juga Winbox, yaitu dengan cara klik servicesnya lalu kita disable dengan menggunakan tombol X tersebut. Nah, jika sudah seperti ini, maka router OS kita itu hanya bisa diakses melalui SSH dan juga Winbox. Dan jika contohnya ada orang lain ingin mengakses router OS kita melalui telnet, itu tidak akan bisa dilakukan. Dan kemudian kita juga akan mengganti port yang tersedia untuk SSH. Kita tinggal klik saja portnya, lalu kita ganti yang semulanya 22 itu menjadi 9022 atau 9022 seperti itu. Lalu kita apply dan kita klik OK. Kita juga ganti port yang tersedia untuk Winbox, yang semulanya dari 8291 menjadi 3000. Kita apply lalu OK. Dan kemudian kita akan coba untuk membuka aplikasi putih. Lalu kita akan masukkan IP mikrotik. Kita cek dulu IP-nya dengan command IP address print. Dan kita masukkan IP-nya, yaitu di sini IP-nya tertera yaitu 192.168.220.166. Kita akan coba masuk melalui SSH dengan port yang sudah kita ganti tadi, yaitu menjadi 9022. Dan kita bisa open. Nah,
setelah kita login menggunakan username dan juga password yang sudah benar, maka kita sudah berhasil login menggunakan port SSH yang sudah kita ganti nilainya tadi. Untuk selanjutnya kita akan coba masuk menggunakan Winbox. Kita bisa buka new Winbox, lalu kita masuk menggunakan port yang kita ganti, yaitu dengan cara di belakang IP kita tambahkan garis titik 2. Lalu masukkan portnya yaitu 3000. Dan kita bisa coba untuk connect. Dan ya, sudah berhasil connect ke dalam Winboxnya juga yang kita tadi ganti portnya. Dan kemudian kita di sini akan coba untuk melakukan ataupun akan coba untuk mengembalikan konfigurasi yang sudah kita rubah tadi seperti awalnya, yaitu masuk ke dalam services, lalu kita aktifkan semua. Kita aktifkan lagi semuanya. Dan kita juga akan mengembalikan portnya yang sudah kita ganti. Di sini SSH yang semulanya yang sekarang 922 kita ubah kembali menjadi 22, lalu kita apply dan oke. Lalu untuk Winbox juga kita ganti lagi menjadi semula yaitu 8291. Dan ya, kita apply lalu oke. Dan kita akan coba masuk lagi secara default. Ini kita hapus yang portnya, lalu kita coba connect. Apakah bisa? Dan ya, sudah bisa. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang login management, yaitu user. Nah, untuk user itu sendiri yaitu digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan untuk bisa mengakses sebuah router yang kita miliki, seperti contohnya di sini yaitu router virtual ini. Dan perlu juga untuk diketahui bahwa selama ini kita itu masuk ke dalam router ini itu menggunakan user admin. Nah, ini saat kita login itu kita menggunakan user admin, dan itu merupakan user default ataupun bawaan dari Pinet Lab itu sendiri. Dan lalu kita di sini akan mencoba ataupun kita juga akan membuat user baru untuk bisa masuk ke dalam router kita. Dan untuk caranya kita bisa masuk ke aplikasi Winbox. Lalu kita bisa connect ke dalam routernya. Dan di sini kita bisa masuk ke dalam menu sistem, lalu cari menu user. Nah, ini di bawah. Dan di sini bisa dilihat bahwa terdapat user default dari router itu yaitu admin, yang dimana user admin ini memiliki hak akses full atas router tersebut. Dan kita bisa menambahkan user baru dengan menekan tombol plus yang ada di sini. Lalu kita bisa beri nama untuk user baru ini. Kita juga bisa mengatur grup ataupun permission yang diberikan untuk user ini. Saya di sini akan memberikan permission yaitu full agar kita bisa melakukan berbagai hal di dalam routernya. Dan untuk allowed address di sini merupakan IP yang ditujukan khusus untuk bisa menggunakan user ini untuk masuk ke dalam router. Kita lewati saja, kita langsung isi password di sini. Setelah itu bisa kita apply, lalu oke. Dan di sini sudah terdapat user yang baru kita buat dengan permission sama yaitu full. Dan kita juga akan coba untuk mendisable user default kita supaya tidak bisa diakses orang lain, yaitu dengan cara klik usernya lalu klik tanda X yang ada di sini. Kita bisa masuk menu more lalu buka new Winbox, dan kita coba masuk ke dalam router yang sama tetapi dengan user yang berbeda, yaitu user yang baru kita buat tadi. Masukkan juga passwordnya dan kita coba connect apakah bisa. Ya, di sini kita juga bisa masuk ke dalam router yang sama tetapi menggunakan username yang berbeda. Dan untuk mengeceknya bisa masuk ke dalam sistem lalu menu user lagi. Dan di sini sudah terdapat bahwa user admin itu sudah kita disable tadi dan kita memiliki user baru. Nah, untuk poin pembahasan yang berikutnya itu kita akan membahas tentang grup. Nah, grup itu sendiri hampir sama seperti user, tetapi di sini pengertian dari grup itu digunakan untuk mengatur permission dari sekumpulan user. Yang dimana jika secara default grup itu terdapat 3 jenis, yaitu ada full, write, dan juga read. Nah, selain ketiga grup default tadi, kita juga bisa membuat custom grup baru sesuai dengan keinginan kita. Kita langsung praktek saja. Kita coba masuk ke dalam user terlebih dahulu, yaitu di menu sistem. Lalu kita masuk ke user, dan di sini sudah terdapat satu user baru yang kita buat tadi, dan kita akan mencoba untuk membuat user yang baru. Dan kita ubah permissionnya itu menjadi read saja di sini. Lalu allowed address-nya kita biarkan saja, masukkan IP untuk user baru. Buat IP yang mudah saja seperti 123 seperti itu. Lalu kita apply dan oke. Lalu kita bisa coba untuk membuat satu lagi, yaitu dengan permission write. Kita masukkan passwordnya juga
Kita apply lalu oke. Nah, sudah ada 3 user di sini dengan masing-masing permission yang berbeda, yaitu ada full, read, dan juga write. Nah, untuk user pertama ini dia memiliki hak akses full, alias kita bisa melakukan konfigurasi secara bebas di dalam router MikroTik kita. Sedangkan untuk user 1 yaitu hanya memiliki kriteria read, itu dia hanya bisa melakukan membaca ataupun melihat isi di dalam router ini tanpa bisa merubah konfigurasi yang sudah tersedia. Kita coba menggunakan user yang kita buat tadi. Selain user ini, kita coba dengan user 1, lalu masukkan passwordnya, dan kita coba connect. Nah, di sini untuk user 1 itu kita tidak bisa menggunakan ataupun melakukan konfigurasi. Contohnya pada menu IP, lalu kita masuk ke addresses misalnya. Di sini kita tidak bisa mengotak-atik yang ada di sini. Seperti tidak bisa menambahkan ataupun menghapus atau mendisable dan juga mengaktifkan IP. Itu hanya bisa melihat-lihat menu-menu yang terdapat di dalam router ini. Nah, sedangkan untuk user yang kedua yaitu yang memiliki kriteria write, kita bisa connect terlebih dahulu. Dia itu bisa melakukan konfigurasi, tetapi tidak semua konfigurasi bisa dilakukan sama yang dilakukan seperti oleh user yang memiliki permission full. Seperti di contohnya di sini, untuk user yang kedua yang memiliki permission write itu tidak bisa mengatur yang namanya keamanan untuk user ataupun yang terdapat di dalam menu sistem. Lalu kita masuk ke menu user seperti ini, dan kita itu tidak bisa mengubah user yang tersedia di sini. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dimas Hadi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It all to you. I pray to God that you too. I'll do whatever you want me to do. Well, then I'll grant you one chance. And if it's not enough, it's not enough. Well, it's not enough. Try again and again. Over and over again. Coming back, to live forever, live forever. Let's have a wedding, have a wedding. Let's start the killing, start the killing. Yes, I do. You take this woman and dance for the rest of your natural life. I do. And now pronounce, cause I really always knew that my little crime would be cool. That's why I gotta hit a fire, guys. And I know, well, I know it's not your time, but bye-bye. And a word to the wise, when the fire dies, you think it's over, but it's just begun. Baby, don't cry. You had my heart, at least for the most part. 'Cause everybody's